Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Online Learning Exportnesia. Kali ini kita akan masuk ke materi modul pertama, yaitu pembentukan perusahaan. Bagi kalian yang lagi belajar ekspor, wajib disimak dengan baik. Tanpa berbasa-basi, kita lanjut ke materi berikutnya. Bentuk-bentuk perusahaan di Indonesia lumayan banyak. Ada CV, ada PT, perseroan terbatas, ada firma, ada persero atau perusahaan perseroan, ada perum, perusahaan umum, ada perjam, perusahaan jawatan, dan juga ada koperasi. Tapi yang paling umum digunakan CV dan PT. Karena PT dan CV ini banyak digunakan, kita coba bedah apa sih perbedaan PT dan CV. Yang pertama, ada 7 perbedaan dari PT dan CV. Yang pertama, bentuk perusahaan. Dari bentuk perusahaannya, PT merupakan bentuk perusahaan yang berbadan hukum dan pendiriannya diatur secara tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT. Sementara CV merupakan bentuk usaha yang bukan berbadan hukum karena tidak ada peraturan tertentu yang mengaturnya. Kalau nomor 2, ketentuan pendiriannya. PT membutuhkan setidaknya 2 orang yang terlibat dalam pendiriannya, dan keduanya merupakan warga negara Indonesia. Namun, dalam aturan penanaman modal asing atau PMA, warga negara asing atau WNA diperbolehkan sebagai pendiri. Untuk CV, tidak membolehkan WNA sebagai pendirinya dan mengharuskan setidaknya 2 orang WNI terlibat dalam pendiriannya. Selanjutnya, penamaan perusahaannya. PT, penamaan sebuah PT sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang PT harus didahului dengan perseroan terbatas atau PT, dan nama PT tidak boleh sama atau mirip dengan nama PT yang sudah ada dan berdiri di wilayah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang pemakaian nama perseroan terbatas. Untuk CV tidak memiliki aturan khusus mengenai penamaannya. Jadi bisa saja sebuah CV memiliki nama yang mirip atau bahkan sama dengan CV lainnya. 4. Berdasarkan modal perusahaannya. PT modal dasar minimal 50 juta kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha tersebut. Dari modal tersebut, paling tidak 25% sudah harus disetorkan para pendiri PT selaku pemegang saham. Untuk CV, besaran modal awal tidak ditentukan secara khusus sehingga penyetoran modal dapat ditentukan dan dicatat secara mandiri. CV juga tidak memiliki sistem kepemilikan saham. Berdasarkan kepengurusannya, PT minimal memiliki 2 orang pengurus yang bertindak sebagai direksi dan komisaris. Khusus untuk PT terbuka, diwajibkan memiliki setidaknya 2 orang anggota direksi. Untuk CV, kepengurusan dalam sebuah CV dilakukan oleh paling sedikit 2 orang, yaitu persero aktif dan persero pasif. Nomor 6, berdasarkan kegiatan usahanya. PT dapat melakukan sebuah kegiatan usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Contoh, ada perdagangan, ada kontraktor, pertanian, perusahaan, pers, radio, siaran swasta, pariwisata, pelayaran, dan lain-lain. Sementara CV hanya terbatas pada perdagangan, kontraktor sampai dengan grade 4, perindustrian, perbengkelan, pertanian, percetakan, dan jasa. Dan yang terakhir, berdasarkan proses pendiriannya. PT membutuhkan waktu yang cukup lama pendiriannya. Sebuah PT membutuhkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia serta berbagai prosedur lain yang cukup panjang. Sementara CV, pendiriannya lebih singkat karena tidak membutuhkan pengesahan khusus dan biaya yang dibutuhkan pun jauh lebih murah. Perusahaan itu penting, kalau nggak punya gimana ya?
kalian bisa pakai jasa perusahaan orang lain yang biasa meminjamkan nama perusahaannya kepada kamu. Jadi jasa ini umumnya disebut jasa undername. Kalian bisa cari, googling dan lain sebagainya. Biasanya banyak sih perusahaan yang mau meminjamkan atau menyediakan jasa undername ini. Jangan lupa pilih jasa undername yang berkredibilitas baik sehingga bisnis yang kalian lakukan dapat berjalan dengan baik tanpa khawatir. Lalu, di mana kita bisa membuat perusahaan? Ada kok banyak jasa pembuatan perusahaan. Kalian bisa googling langsung dengan keyword jasa pembuatan perusahaan. Dan jangan lupa pilihlah jasa yang memiliki kredibilitas yang baik, jangan yang abal-abal. Dan juga jangan asal murah. Harus dipilih secara teliti ya. Untuk materi pembuatan perusahaan cukup sampai di sini. Materi berikutnya akan menjelaskan tentang tahap kedua, yaitu bagaimana memilih produk dan bagaimana mempelajari produknya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam Merdeka Ekspor.